Di scene awal terlihat raja sedang sendirian. Salju yang sampai menutupi tangannya. Ia hanyut dalam kesedihannya. Tidak lama Ferhat menghampiri raja. Hünkârım. Dan seketika cuaca berubah menjadi cerah. Raja pun nampak keheranan melihat cuaca yang telah berubah. Rupanya itu adalah gambaran hati dari raja, yang dingin, kelam, dan kesepian. Vakit geldi. Ferhat berkata bahwa sudah saatnya. Di tempat lain, Sumbul masuk ke ruangannya. Ia terlihat begitu sangat bersedih. Tidak ada yang bisa melukiskan kesedihan Sumbul. Ialah orang yang membantu Hurrem sewaktu Hurrem masih menjadi selir. Ia adalah saksi perjuangan kehidupan Hurrem. Ia orang pertama yang mengetahui penyakit Hurrem dan bersedih seorang diri. Ia adalah sahabat Hurrem. Ia selalu kembali pada Hurrem meskipun Hurrem mengusirnya. Ia sangat dekat dengan Hurrem, melebihi siapapun. Sekarang, ia harus melihat sultananya pergi. Ia sangatlah merasa kehilangan. Di lorong istana, terlihat juga Gulfem yang menangis. Gulfem rupanya merasakan kepedihan juga atas meninggalnya Hurrem Sultan. Ternyata kata maaf yang ia berikan pada Hurrem adalah tulus darinya. Sementara Mirima, ia berada di ruangan ibunya. Ia menangis di atas tempat tidur ibunya. Selim juga nampak sendirian menangis di ruangannya, namun berbeda dengan Bayezid. Ia berjalan ke hutan. Ia begitu sangat marah atas perginya Hurrem Sultan. Ia menangis di tengah kekesalannya. Di harem, Daphne terlihat merasa kehilangan juga, karena ia pasti tahu kalau Hurrem Sultan adalah pendukung dari Pangeran Bayezid. Tidak lama, Nurbanu pun menghampirinya. Nurbanu berkata, ini pasti adalah kehilangan yang sangat besar, terutama kepadamu dan juga Pangeran Bayezid. Mulai dari sekarang, era Pangeran Selim dan diriku akan dimulai. Nurbanu sama sekali tidak bersedih. Ia merasa senang atas apa yang sekarang terjadi. Ia kini merasa di atas angin. Benim devrim başlıyor. Daphne pun menjawab, jaga sikapmu Nurbanu. Hurrem Sultan bahkan belum dikubur, dan kamu mengatakan hal yang seperti ini. Sağ toprağa girmemişken senin ettiğin şu laflara bak. Nurbanu tersenyum. Ia pun berkata, aku hanya mengatakan bagaimana itu akan terjadi. Hari baik telah berakhir. Ben olacak olanları söylüyorum, bunlar iyi günleriniz. Hanya Sultana yang mendukung Bayezid. Mulai dari sekarang dia akan sendirian. Daphne tidak menanggapi perkataan ular Nurbanu. Şehzadenin tek destekçisi sultanımızdı. Lukman terlihat bersedih di sana. Kemudian Diana dan Sumbul datang padanya. Sumbul mengatakan semua persiapan telah selesai dan berharap tidak ada yang kurang. Diana pun berkata, jangan khawatir Sumbul, itu akan menjadi pemakaman yang layak untuk Sultana. Lukman juga berkata, kita semua akan melakukan tugas terakhir kita. Sumbul pun bertanya, ini bukan tugas terakhir. Sultana mempercayakan istana ini pada kita.
Di sana masih ada janji yang harus kita laksanakan. Gereken sözler var daha. Tidak lama kemudian, Gulfem datang dan bertanya, apakah Mirima masih di dalam ruangan Hurrem Sultan? Sumbul pun mengiyakan. Gulfem pun pergi menemui Mirima. Saat sudah bersama Mirima, ia pun berkata, semoga Tuhan memberikan kekuatan. Jangan lupa kalau kamu membawa kehidupan di dirimu. Yaşıyorsunuz. O Sabi için. Kamu harus tetap kuat demi anakmu. Dia akan memberikanmu kehidupan baru, menjadi nafasmu. Size can verecek. Nefes olacak. Haber aldığında çok sevinmişti. Mirima pun berkata, kehamilanku memberikan kedamaian pada ibuku. Sayangnya dia tidak bisa melihat cucunya. Artık torununu göremeyecek. Pangeran Bayezid pun kini kembali ke ruangannya. Ia teringat kembali pesan ibunya, agar ia tetap bertahan, agar ia tetap hidup. Bayezid pun menjawab, Ibu, Sultana yang paling cantik di antara Sultana. Jangan memikirkan tentang hal ini. Kamulah yang paling terpenting. Mühim olan sizin. Bayezid. Namun Hurrem menjawab, Bayezid, ketika kamu mengatakan agar aku tidak khawatir, hal itu malah menghancurkanku. Aku tidak dapat memilih anakku. Tapi jika Tuhan memberikanku satu kesempatan lagi, aku akan memilih putraku. Aku ingin memiliki seorang pangeran bijaksana dan pemberani seperti dirimu. Yiğit bir şehzadem olsun isterdim. Tapi di lain sisi, aku sangat takut putraku, karena dunia ini kejam bagi orang-orang yang gagah berani. Jika kamu tidak sama seperti mereka, tidak kejam seperti mereka, mereka tidak akan membiarkanmu untuk hidup. Hakkı tanımazlar. Kini beralih kepada Selim. Ia juga mengingat pesan terakhir ibunya, bahwasanya ia harus menghilangkan ketakutannya. Ketika waktunya tiba, dia harus berani. Dengan keberaniannya, maka ia akan mendapatkan apa yang pantas baginya. Selim pun bertanya, Ibu, apakah kamu berpikir aku pantas mendapatkan sesuatu? Hurrem pun menjawab, semua orang hidup sesuai keinginan mereka. Yakinlah, apa yang terjadi padamu di masa depan, itu akan terjadi karena kamu memang pantas. Aku berdoa pada Tuhan agar kamu memiliki hati nurani yang damai, sama seperti adikmu Bayezid. Karena jika kamu memiliki hati nurani yang ternoda, maka kamu tidak akan bisa melakukan yang baik, bahkan jika kamu adalah seorang sultan dunia. Zira kanayan bir vicdanı kâr etmez. Setelah itu, Selim pun keluar dari ruangannya. Ia pun bertemu dengan Bayezid. Ia mengucapkan belasungkawa pada Bayezid. Begitu juga halnya dengan Bayezid. Başınız sağ olsun. Mereka berdua lalu masuk ke ruangan Hurrem, di mana Mirima sendirian di sana. Bayezid pun memeluk Mirima. Setelah itu, Mirima juga memeluk Selim. Ey aşıklar. Di ruangan raja, ia berkata-kata dalam hatinya, "Oh kekasih, jangan diam saja. Cobalah untuk melepaskan bebanmu. Vücut yükünüzü üstünüzden atmayın. Karena ketika tubuh sudah tidak ada lagi, maka hatimu akan membebaskan bebanmu dan terbang ke langit." Gönlünüz şu ağır yükten kurtulur da. Gönlünüzü canında, gözleriniz hasret. Terlihat keranda Hurrem Sultan kini dibawa oleh Sumbul dan Lukman. Göklere çevrilsin. Aşktan başka ne varsa hepsi de. Mirima pun memegang keranda ibunya.
Ia sangat bersedih, sama halnya dengan Sumbul yang berlinang air mata. Hatinya begitu pilu. Sampai akhirnya Gulfam mengajaknya dan melepaskan kepergian ibunya. Dengan berat hati, Mirima perlahan melepaskan tangannya dari keranda ibunya. Keranda itu pun dibawa meninggalkan harem.